Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, mungkin yang ada di rumah atau di luar rumah, mungkin yang ada di kota atau di luar kota, saya tidak lain yang selalu setia menonton video saya dengan video barakatul karamah, tidak lain semoga diberikan dengan umur yang panjang dan berkah, semoga rezeki dilancarkan ekonominya, ya Allah, semoga diberikan kelancaran di dalam bidang untuk mencari segala permasalahanana bila mana kesulitan dari permasalahannya. Nyadina saya malam ini saya akan menjawab selalu pertanyaan sahabat-sahabat saya yang selalu bertanya tentang masalah di seputar bangsa jin. Ya, seputar masalah bangsa jin tidak lain yang pernah bertanya kepada saya yang selalu tentang masalah ini, yang selalu bertanya, apakah jin pernah menikah atau apakah jin itu pernah punya anak? Nah, itu yang selalu bertanya. Apakah jin itu menikah atau jin berkembang biak? Ya, jawabannya di sisi saya, karena jawabannya harus dengan pakai dalil yang selama ini Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Ar-Rahman, lam yatmisuhunna insu qablahum wala jan. Nah, ini tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya mereka dan tidak pernah pula disentuh oleh bangsa jin. Itu ayat surat Ar-Rahman ayat 56. Nah, itu. Nah, ini bagaimana atau misalkan sekarang kan banyak orang yang selalu melakukan menikah dengan jin. Secara nikah dengan jin itu secara nikahnya bagaimana? Nah, banyak ulama yang berbincang-bincang tentang masalah pernikahan sama jin. Nah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang boleh itu mengatakan bagaimana? Kalau babakan syariat pasti mengatakan yang boleh, kalau babakan hakikat pasti nggak boleh lah. Di sini dua arti. Nah, saya banyak yang selama ini yang selalu nikah sama jin, orang yang saya analisa terlalu berkenal nih, saya jawaban supaya lebih detail. Orang yang selalu nikah dengan jin, tapi nikah dengan jin ini bukan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Ternyata orang yang selama ini banyak nikah sama jin, dikawininnya oleh kuncen-kuncennya. Ya, misalkan orang mencari pesugihan, mungkin datangnya ke pesugihan itu di gunung atau di guha atau di bawah pohon-pohon besar, tiada lain itu supaya melaksanakan untuk pesugihan. Nah, berani menikah secara itu karena berani menikah dengan diiming-imingnya dengan dengan urusan dunia, yaitu adalah cuan atau duit. Nah, banyak yang selalu banyak menikah dengan wanita. Kalau wanita mah kebanyakan yang selalu nikahnya dengan genderuwo, suka nikah, mungkin nikahnya di kuncen, di guha atau di lorong-lorong, ditikahinlah oleh kuncennya, dikawininnya secara bagaimana? Ya, kawin antara jin dengan manusia, tapi dilihatnya dengan urusan perut, urusan dunia. Nah, kalau tentang masalah ayana, disitulah yang selalu datang melaksanakan pesugihan, datang ke rumah untuk melaksanakan hubungan karena suami saya mah adalah ini, suami saya mah ternyata itu adalah genderuwo yang selalu pengen puas dari bangsa jin. Genderuwo yang bangsa jin itu yang belum bisa pulang sebenarnya, yang tadinya kehidupannya belum bisa pulang. Sebab belum bisa pulangnya, disitulah mencari ayana kawan-kawan atau mencari pengikut-pengikutnya. Pengikutnya apa? Tiada lain adalah pengikut bangsa genderuwo juga supaya lebih banyak. Nah, di situ sebab lebih banyak pengikutnya, makanya wanita itu berani rela berkorban untuk melaksanakan kawin dengan jin. Itu bangsa jin dergeneruwo. Apakah gimana itu?
Kalau secara itu nggak boleh lah. Nah itu kan pesugihan katanya. Yang tadi mengatakan dari kata syariat, bila mana tujuannya yang lainnya. Saya jelaskan dalam kitab yang lain. Tapi ini mah untuk lebih jelasan lagi. Kalau di sisi Allah nggak boleh. Apalagi kalau kitanya secara, kalau di sisi Allah nggak boleh, ya di syariat sebenarnya nggak boleh. Dengan banyak orang yang selalu banyak alasan itu inilah. Kalau di sisi Allah sebenarnya nggak boleh. Jangankan nggak boleh seperti itu, kalau yang mengganggu dalam hati kita tiada lain yang selalu menuju kepada Allah, nggak boleh. Nah itu wanita yang selama ini kita melaksanakan pernikahan atau perkawinan, melaksanakan dengan hubungan bagaimana, jinah tetap itu jinah. Walaupun misalkan itu tentang masalah urusan uang lebih besar. Nah itu bahaya itu. Berhenti, karena di situ untuk cari pesugihan aja. Untuk cari pesugihan, karena pesugihan tidak akan memuaskan. Udah dinikahin. Nah, terus sampai kayak gimana misalkan bagi laki-lakinya? Sama seperti itu, laki-lakinya biasanya kawin, kadang-kadang yang selalu datang wanita cantik ke rumahnya terus melakukan dalam waktu Senin atau Selasa, yang selama ini bisa malam Senin atau Selasa, arwah-arwah itu yang belum bisa pulang. Nah di situ melakukan hubungan. Nah disitulah melakukan dengan pesugihan, dengan pengen diiming-iming dengan kekayaan. Nah apakah itu bisa beranak? Ana innal jinna yatawalladuna kama yatawalladu banu Adam wahum akasyaruhum adada. Jin pun berkembang biak. Bagaimana manusia sejumlah mereka lebih banyak. Cuman bangsa jin itu lebih banyak. Bangsa jin itu lebih banyak daripada manusia. Manusia balik beternak paling banyak ada yang 3, ada yang 2, kadang-kadang jarang misalkan 3. Rata-rata paling yang misalkan kembar itu cuma 2. Kalau jin itu sekali hamil, ketika jinnya kawin sama jin, misalkan jin sama jinnya juga mungkin lagi di hutan ngelaksanain hubungan. Nah itu kalau dia menjadi anak-anaknya bangsa apa? Itulah anak-anaknya, itulah yang dikatakan jadi bangsa tuyul. Nah ini bisu anak-anaknya seperti itu. Bagaimana kalau misalkan anaknya misalkan tuyul? Nah kalau pernikahannya sama manusia, nah itu anaknya akan menjadi anak tuyul yang selalu mengendap, yang selalu menyusui. Itulah anak manusia separoh, anak siluman separoh. Maaf, itulah anak siluman separoh atau anak manusia separoh. Nah bisa dikata itu yang selalu menyusui mata wahai para ibu-ibu. Bila mana suami Anda mencari pesugihan dengan kata pernikahan dengan apa? Pernikahan dengan siluman, sudah lama kelamaan itu sudah mempunyai anak dari bangsa siluman atau bangsa jin. Anaknya itu pengen nyusu, itu adalah anak suami Anda, itu adalah yang katakan tuyul yang selalu menyusui atau menyusu kepada ibu masing-masing. Atau ada juga yang selalu beli melakukan tuyul pesugihannya. Saya mah enggak beli anaknya doang, anak tuyul. Nah anak tuyul disyaratkan yang selalu mengikuti, yang selalu beli anak tuyul. Ada yang selalu kecil, ada yang gede, ada yang suka kerjanya, yang mencuri uangnya. Nah itu anak tuyul memerlukan, membutuhkan dengan susu atau yusu, yang selama ini susunya yang selalu menyedot ketika istrinya itu adalah tidur disedot. Nah bagaimana secara kekayaannya? Makanya kalau sudah kenyang bangsa jin itu mau kerja mencari duit, mencuri duit dengan tuyul-tuyul ke sana kemari. Nah kusabab sudah mencari duit ke sana kemari, cerita hakikatnya
itu adalah uangnya, hasilnya dimakan. Kalau hasilnya dimakan, diberikan kepada istri dan anaknya, disedot lagi. Kalau sudah jadi darah, jadi daging, disedot lagi oleh tuyul-tuyul itu. Itu berputar seperti itu. Nah, itu berkembang biak. Hampir satu kali hamil sampai ada yang 40.000. Kalau antara jin sama jin mah, kalau jin sama manusia mah ada yang 1, ada sampai 9 lah kalau nggak salah. Ada kalau nggak salah sampai 9 anaknya. Bisa 1. Nah, itu akan dijadikan jadi pengikut-pengikut lagi. Makanya wahai para sahabat yang selalu setia atau mengikuti dengan kajian sedikit ini, hanya ala kadar penjelasan, menjawab, bisa ngambil hikmah daripada ini. Karena banyak yang selalu bertanya-tanya kepada saya tentang masalah jin. Insya Allah sedikit saya akan jawab tentang masalah ini. Berhentilah, ada yang dikatakan dari siluman, ada juga yang berkatakan dari bangsa jin yang sebenarnya itu gini, wahai para sahabat yang belum bisa pulang, karena disitulah seharusnya pulang. Udkhuluha, masuk, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, seharusnya kembali kepada Allah, ternyata belum bisa pulang. Makanya dari golongan nafsu yang selalu nafsu hewaniyah, suka makan makanan, itulah yang selalu keluar, kitanya belum bisa pulang. Nah, itu jawaban berkembang biak kan banyak berkembang biak, ada yang dikatakan dari bangsa jin atau yang dikatakan dari bangsa manusia atau tuyul. Sebagian ulama malah menyebutkan bahwa jin itu bermacam-macam, wahai para sahabat. Sebagian ulama ada yang mengatakan bermakan-makan, ada minum, ada juga yang tidak minum. Wahab bin Nabih mengatakan al-jinnu ajnasun fa amma khalisul jinna fahum rihu la yakulu wa la yasrubu wa la yamutuna wa la yatawalladuna wa minhum ajnasu yakulu wa yashrabu wa yatawalladuna wa yatanakahuna wa yamutuna qala wa yahdis sa'il wal ghaulu wal asbadi dzalik. Nah, ini dalam Ibnu Jarir Lawamiul Anwar, dalam kitab Ibnu Jarir Mendina kitab Lawamiul Anwar menjelaskan ayat 200 halaman 222. Informasi banyak jin yang bisa dikatakan tidak makan dan tidak minum. Nah, di antaranya jin pahum rihun, ayat berbentuk angin. Pahum rihun itu berbentuk angin, tidak makan, wala yakulun, itu barang dahar, wala yashrabun, tidak minum, wala yamutun, tidak pernah mati, wala yatawalladun, tidak pernah tidur. Nah, kalau orang yang bertanya bagaimana tentang masalah ini, wa minum ajnasi yakulu wa yashrabu wa yatawalladun. Ada juga yang selalu makan, wa minum tina jin teh yakuluna anu sok makan dan minum, nusok ayeuna melakukan mati juga sama boga anak. Nah, itu di antara yang saya tadi cerita, yang selalu makan dan minum, di antara anak jin yang selalu darat. Nah, ini yang selalu jin yang ada di dalam udara atau awang-awang berbentuk angin, kata secara syariat itu katanya tidak makan dan tidak minum. Tapi sebenarnya di sini juga memerlukan dengan aroma-aroma itu yang selalu dimakan. Itu dari bangsa jin yang selama ini kita dibingungkan, supaya kita jangan bingung, jangan melakukan seperti apapun, karena banyak konten-konten sekarang yang ada di
konten yang lainnya atau di YouTube yang lainnya sekarang yang selalu menjelaskan inilah tentang masalah bangsa jin yang selalu makan dan minum itu sama dari bangsa jin. Sebenarnya awalnya selalu menyatu dalam tubuh manusia, karena kalau cerita hakikat ini baru cerita syariat. Insya Allah bagaimana kalau secara syariat saya lain kali akan jawab kalau sudah mulai babakan cerita tentang masalah hakikatnya, tentang masalah jin. Insya Allah. Sekian dari saya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga puas bila mana ada jawabannya seperti ini. Semoga bermanfaat. Yang setia selalu menonton video saya mengucapkan terima kasih, dan saya silahkan kalau suka share, subscribe atau nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.